Guru-guru membawaku ke kota Qingsan ini untuk menjaga garis nadi energi naga, tapi lalu guru menghilang tanpa kata, meninggalkanku menjaganya sendirian. Sekarang muridmu ini bahkan tidak punya cukup uang untuk makan. Apa yang harus kulakukan? Chen Yang, kau sudah tidur. Aku ingin bicara padamu. Aku sudah bangun, Nona Su. Silakan masuk. Nona Su, soal uang yang kupinjam darimu, beri aku beberapa hari lagi untuk mengumpulkannya. Aku pasti tidak akan kabur. Aku tidak khawatir soal uang receh itu. Katakan padaku, apa kau benar-benar bisa meramal wajah dan nasib? Apa Anda sedang ada masalah, Nona Su? Ramalkan aku jika ramalanmu tepat. Aku akan bayarkan uang sewamu selama setahun penuh. Apa yang harus kuramal? Ramalkan. Ramalkan jodohku. Tulang pipimu tinggi dan menonjol. Nasibmu dikutuk membawa sial bagi suamimu. 6 kali menikah dalam 5 tahun. Keenam suamimu mati secara tragis. Meski kau kaya raya, kau tidur sendirian setiap malam. 6 suami dalam 3 tahun. Maksudmu nasibku membawa sial bagi suami? Fitur wajahmu menunjukkan nasib pembawa sial bagi suami 6 pernikahan dalam 3 tahun. Setiap pernikahan bertahan kurang dari sebulan. Setiap suami mati sebelum waktunya. Benar kan? Akurat. Tepat sekali. Cenian, apa ada cara untuk mematahkan kutukan ini? Jika seorang wanita harus menua sendirian, itu akan sangat tragis. Jangan khawatir, Nona Su. Ramalan nasib dan wajah dimaksudkan untuk membantu orang yang kesulitan. Aku punya 3 solusi untukmu. 3 solusi. Banyak ahli yang sudah memberitahuku, aku terlahir untuk menjadi janda. Apa benar-benar bisa diperbaiki? Solusi pertama, menikahlah dengan orang yang berkuasa dan kaya. Orang-orang seperti itu punya energi kehidupan yang kuat, dan kekayaan mereka sering kali dipengaruhi oleh dunia. Melawan mereka justru akan membangun pahalamu sendiri. Begitu pahalamu sudah cukup, tanda sial itu akan memudar dengan sendirinya. Solusi kedua, kau tidak perlu mencari pria. Cari saja pasangan wanita, tidak perlu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Kau bicara omong kosong, cepat katakan solusi terbaiknya. Solusi terbaik adalah yang paling sederhana. Tahi lalat pembawa sial bagi suami itu hanya mengutuk suami, bukan generasi muda. Kau bisa mencari pria tampan untuk menjadi anakmu. Begitu statusnya resmi, kutukannya akan patah dengan sendirinya. Panggil aku ibu. Su, Cuman bercanda. Sewa bulan ini sudah aku bayarkan untukmu. Kalau ramalan ini akurat setelah selesai, akan kuberikan $100 perak lagi. sewa ini akhirnya tidak perlu khawatir lagi. Guru. Guru sudah pergi selama setahun. Kemana sebenarnya guru pergi, Nadi Naga Kota Qingxi? Sendirian, bisakah aku melindunginya? Ini burung kertas pembawa pesan guru. Xiaoyan, aku sedang melacak dicuri oleh orang Fusang Nadi Naga. Dalam 3 bulan kamu harus berada di Jalan Fuyou di kota Qingshan. Menjadi terkenal. Lindungi Nadi Naga kota kuno itu, jangan permalukan gurumu. Guru, jangan khawatir. Dalam 3 bulan aku pasti akan menjadi terkenal di kota kuno ini. Aku akan menunggu kepulanganmu. Sudah buka seminggu, belum ada satu orang pun yang mau diramal. Reputasi guru akan hancur di tanganku. Oh, peramal kecil kita berjemur seharian lagi hari ini, aku lihat lapakmu. Sudah mau penuh sarang laba-laba. Kenapa tidak beres-beres saja dan ikut aku ke kediaman Yihong untuk melakukan pemberkatan? Setidaknya kamu bisa dapat kue osmanthus. Dasar tawis tua, berhenti mengejekku. Dalam bisnis ramalan tidak ada pelanggan selama setahun, tapi sekali dapat cukup untuk 10 tahun. Keberuntungan akan datang cepat atau lambat. Oh. Kotoran burung murai membawa kegembiraan. Keberuntungan besar dari langit, aku akan kaya mendadak hari ini. Hahaha. Sepertinya kamu pusing karena lapar, orang lain akan menghindarinya, tapi kamu malah menganggap kotoran burung seperti harta karun. Apa yang kamu tahu? Ini adalah pertanda dari langit, keberuntungan nomplok ada di depanku. Lapar. Xiao Cui dari kediaman Yihong yang memberikannya padaku, gula darahku tinggi, ini untukmu. Terima kasih. Setelah aku dapat uang, aku akan membelikanmu arak beras kota kuno. Teruslah bermimpi. Lihatlah betapa laparnya kamu. Dan kamu malah bicara soal beli arak.
Jangan remehkan aku. Aku akan meninggalkan gang barang bekas hari ini untuk menyewa toko di Jalan Fuyu. Toko di Jalan Fuyo biayanya $200 perak setahun. Kamu pikir bisa dapat sebanyak itu hari ini? Tentu saja. Sudah lama sekali rezeki nomplokmu. Mungkin terbawa air sungai di kota kuno, hanyut begitu saja. Itu dia datang pelangganku. Bukankah ini orang yang dari pojok jalan itu Afu si penjual tahu? Hidup memang sulit mencari sampingan bagi yang lagi bokek. Hei Pak Pendeta, tahu pengetahuanmu luas juga ya. Berkat dari langit Master Tao ini, juga sedikit mengerti tentang ramalan dan baca wajah. Dasar pendeta tua. Aku bertaruh kamu pasti sering menghabiskan waktu mengejar wanita di rumah bordil. Peramal kamu beneran jago tidak? Itu tergantung apakah pertanyaanmu berbobot. Aku punya pria baru, coba ramalkan untukku apa dia tulus padaku. Ada aura merah di dahi Anda. Anda sedang dipermainkan oleh parasit bermulut manis. Baginya, ini selalu soal uang. Bukan soal perasaan. Omong kosong apa ini? Aku cuma ingin dengar ramalan bagus, ramalanmu buruk semua. Pak, pantas saja. Kamu jadi pedagang kaki lima selamanya. Anak muda memang masih hijau. Kamu belum tahu asam garam kehidupan. Lebih baik pulang dan belajar lagi dari gurumu. Kamu tidak akan dapat uang kalau begini caranya. Menolak emas yang datang sendiri malah bersikeras memberi makan serigala sayang sekali. Emas. Ada serangga roh masuk ke rumahmu hari ini. Kamu pasti akan dapat rezeki nomplok. Tanpa petunjuk dari penolong, kamu tidak akan dapat sepeser pun. Berhenti main rahasia-rahasiaan. Beri aku jawaban yang jelas. Kalau tidak, kenapa aku harus percaya padamu? 12 tahun. Kau bagaimana kau tahu? Usia 12 adalah titik balik nasibmu. Sebelum kau berusia 14, kau adalah nona muda dari keluarga kaya, ayahmu adalah ketua kamar dagang kota tua. Setelah usia 12, keluargamu bangkrut, ayahmu dipenjara. Demi menyambung hidup, kau putus sekolah untuk jualan tahu demi menghidupi keluarga. Apa aku benar? Dahulu kala aku adalah kesayangan semua orang, putri sulung keluarga Lin. Hidup dalam kemewahan, dengan pelayan yang siap melayaniku kapan saja, tapi sekarang orang-orang dari masa lalu itu, yang dulu membungkuk dan menjilat di depan ayahku, para pedagang dan politisi penjilat itu, sekarang mereka malah sengaja merendahkanku, memperlakukan tubuhku seperti mainan untuk melampiaskan amarah mereka, menghina dan menginjak-injakku setiap hari. Ya ampun, Tuan, Anda benar-benar bisa meramal. Tentu saja, dan aku juga meramal bahwa kekasihmu itu sedang butuh uang banyak akhir-akhir ini. Tuan, ramalan Anda sangat akurat. Dia bilang ayahnya sakit parah dan ingin aku menjual rumah lama untuk mencari uang. Aku masih ragu. Dia tidak pernah tulus padamu, dia hanya mengincar uangmu. Tuan, tolong beri aku petunjuk di mana rezeki nomplokku. Aku minta bagian 30% dari rezeki nomplok itu, apa kau setuju? Aku setuju. Kekayaan tak terduga selalu datang dengan pertanda baik. Coba ingat baik-baik, apa ada kejadian hari ini yang tidak biasa, sesuatu yang meninggalkan kesan mendalam. Pertanda baik. Aku hanya tertimpa sial terus. Oh, tunggu. Pagi ini di dapur, saat aku sedang mengambil air dari bak, tiba-tiba dari atap jatuh, seekor ulat bulu besar yang gemuk, jatuh tepat ke dalam mulutku. Itu benar-benar menjijikan, aku langsung meludahkannya. Kau meludahkannya? Sayang sekali, bagaimana bisa kau meludahkannya? Harusnya kau menelannya. Black Guru, Anda tidak sedang bercanda kan? Benda itu tadi menjijikan sekali. Sudahlah, lagi pula sudah aku muntahkan, memang sudah nasibku. Guru, jangan menakutiku. Apa hanya karena aku memuntahkannya rezeki nomploknya jadi hilang? Tidak sepenuhnya begitu, ada aku di sini, rezekimu tidak akan lari kemana. Hanya saja, kalau kau menelannya, kau bisa menyimpannya, karena kau sudah memuntahkannya. Itu hanya akan mampir sebentar di tanganmu. Ujung-ujungnya akan tetap ditipu oleh si mulut manis itu, lagi pula itu memang sudah garis nasibnya. Guru, tolong beritahu aku di mana tepatnya rezeki nomplok itu. Rumah tuamu apa itu di ujung timur kota tua? Iya, aku berencana menjualnya dan memberikan uangnya pada laki-lakiku. Serangga roh di dalam mulut emas tersembunyi di dekat tempayan air, di dapur rumah tuamu, pasti ada sesuatu yang terkubur di sana. Apa itu benar? kau akan tahu setelah kita melihatnya. Aku ikut juga, aku belum pernah melihat guru hebat beraksi secara langsung. Semuanya. Setiap keahlian punya rahasianya sendiri, beberapa hal lebih baik tetap tersembunyi. Kekayaan tersembunyi tak boleh dipamerkan, berkah pribadi tak boleh diumbar, tolong menjauh sebentar. Ayo pergi.
Di mana kau berdiri saat serangga itu masuk ke mulutmu? Di sini. Tepat di bawah tempayan air ini, gali sedalam 4 kaki 2 inci, pasti akan ada rejeki nomplok. Apa benar ada di sana? Iya. Aku akan mengunci keberuntungannya. Kalian berdua geser tempayan air itu bersama-sama mulai menggali. Baik, benar-benar ada sesuatu. Mungkinkah ayahku yang payah itu benar-benar mengubur harta karun di sana? Astaga, 10 batang emas Tuan sudah sangat baik. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas budi. Bagaimana kalau... Seorang pria sejati harus tetap sopan. Yang penting jangan lupakan bayaranku. Hahaha, Tuan muda, kamu benar-benar tidak romantis. Jangan khawatir, kamu akan mendapatkan bayaranmu. Pekerjaannya sudah selesai. Kita harus pergi sekarang. Tunggu, Tuan. Sekarang setelah aku punya uang ini, apakah dia akan tulus padaku? Cinta memang selalu menyakitkan, seperti merebus tahu di air hangat. Jika kamu bersikeras menjadi tahu itu, untuk dilahap oleh orang lain. Aku tidak bisa menghentikanmu. Ayo pergi, Pak Tua Hei. Ayo pergi minum. Pendeta tua kita tidak akan pulang sebelum mabuk hari ini. Chen Yan, jangan bilang aku tidak memperingatimu membuka toko ramalan di Jalan Fuyu. Tidak akan berakhir baik. Dasar pendeta tua yang keras kepala. Mengutukku bahkan sebelum aku sampai di sana. Jalan Fuyu adalah wilayah keluarga Huangfu Nona Besar Huangfu Ruotang. Paling benci dengan penipu. Pernah ada seorang pendeta yang buka lapak di sana dan diusir dalam waktu 3 hari. Pendeta yang diusir itu kamu kan? Bukan itu poinnya. Poinnya adalah keluarga Huangfu tidak menyukai peramal. Kamu bisa kena masalah kalau pergi ke sana. Aku mengatakan ini karena aku khawatir. Orang lain mungkin tidak akan berhasil. Tapi aku, Chen Yan, pasti bisa. Berjalan cukup lancar. Jalan Fuyo ini tidak seseram yang dibilang Taois tua itu katanya. Guru. Guru apa? Aku Huangfu Ruotang, pengelola Jalan Fuyo. Jadi tuh kamu yang buka toko ramalan di sini. Dia bukan guruku, tapi dia mirip sekali dengannya. Guru menyuruhku membangun reputasi di kota kuno ini, pasti ada hubungannya dengan keluarga Huangfu. Itu aku, Nona. Mau meramal jodoh atau rezeki? Baiklah, coba saja. Kalau benar, aku akan percaya padamu. Kalau salah, segera tutup tokomu. Ular menghantui mimpimu di malam hari, kamu sulit terlelap di tengah malam. Keanggunanmu mengundang rasa iri, waspadalah terhadap siasat orang jahat. Apa maksudmu? Selama sebulan terakhir kamu memimpikan hal yang sama setiap hari. Mimpi yang penuh dengan ular berbisa, tepat jam 12 malam, kamu selalu terbangun kaget dan sulit untuk tidur lagi. Benar kan? Wanita ini punya watak yang baik. Guru mengirimku ke Jalan Fuyo, kemungkinan besar karena dia, aku harus membantunya. Xingyue, kamu juga harus minta diramal olehnya. Wanita ini sama jeli seperti guru, menarik sekali. Apa imbalannya kalau aku benar? Kalau kamu bisa menebaknya dengan benar. Untuk Xingyue juga, aku akan mengujimu di sini selama 3 hari. Jika tebakanmu selalu benar, aku sendiri yang akan menjaminmu dan memastikanmu jadi terkenal di kota Qinxi. Setuju. Peramal, katakan padaku apa yang kulakukan 6 jam yang lalu. Kalau kamu salah, segera angkat kaki dari Jalan Fuyo. 6 jam yang lalu, kamu baru saja keluar dari klub host pria. Seniman pria itu malah diam-diam memberimu jimat keselamatan tersembunyi di saku kirimu. Ini. Bagaimana mungkin? Dia memang punya kemampuan.
Kalian berdua tidak sedang bersekongkol untuk menipuku, kan? Bagaimana dia bisa begitu akurat? Tidak, bukan Nona. Aku benar-benar tidak mengenalnya. Sudah cukup, Nona Huangfu. Bukankah Anda ingin mengujiku selama 3 hari? Perhatikan saja baik-baik, tidak perlu begitu curiga. Akhir-akhir ini aku sering dihantui mimpi buruk dan merasa gelisah. Mungkin dia memang mampu menghilangkan kekhawatiranku. Baiklah, kuberikan kesempatan ini padamu. Hei, sejak kapan toko ramal buka di sini? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Baru saja buka, mau diramal? Berapa tarifnya? Gratis untuk meramal masa lalu, $1 perak untuk meramal masa depan. Ramalkan peruntungan pernikahanku. Tahun ini aku berumur 52 tahun dan belum pernah menikah. Aku mencari pria seusiaku yang belum pernah menikah. Punya rumah seluas 1.000 meter persegi di kota tua, mobil mewah luar negeri, dan setidaknya menjabat sebagai kepala biro. Tidak boleh ada satupun yang kurang. Nona, jika dia bisa menemukan jalan untuk ini, Maka dia adalah guru sejati. Ya, benar sekali. Mari kita lihat bagaimana dia menanganinya. Apa maksudmu dengan ini? Ini kedai ramal, bukan kolam harapan. Pergilah ke gang barang bekas kalau mau buat permohonan. Cari orang bernama Yun Suzy, Taois berantakan itu. Dia paling jago membual. Kalau tidak becus, kenapa buka kedai ramal buang-buang waktuku saja? Kamu cukup belak-belakan ya? Tuan muda aku baru kembali dari Shanghai dan Jinling dan membawa kekayaan dari luar negeri. Aku ingin minta nama yang bisa menjaga kekayaanku, margaku Zhou. Aku mencari nama yang bagus, agar rezeki terus mengalir deras. Kamu membawa uang asing, apa kamu yakin itu uang halal? Tentu saja, aku berbisnis dengan perusahaan asing di Jinling. Aku untung besar guru berdasarkan rezeki yang mengalir deras. Beri saya aku sebuah nama harus terdengar megah. Kalau begitu, panggil saja Zhou Guncai sesuai dengan keinginanmu dan itu membawa hoki. Bagus sekali. Guru, Anda pasti bercanda. Nama sampah macam apa ini? Kamu pria berumur 40 tahun, bahkan tidak punya pekerjaan tetap, tapi berani mengaku dapat kekayaan di luar negeri. Aku berani taruhan uangmu ini pasti didapat dengan cara tidak jujur. Kamu bahkan bisa tahu itu. Pergi sana, jangan bawa sial ke sini, atau kamu bisa kehilangan hartamu. Orang-orang di Jalan Fuyu. Kenapa semuanya aneh sekali? Kalau terus begini, aku harus tutup kedai. Sepertinya orang lain juga tidak percaya kamu bisa meramal. Apa kamu benar-benar bisa sekali-kali berikan ramalan yang benar? Berhenti menipu orang? Gagak menabrak papan nama pertanda yang sangat buruk, itu melambangkan tragedi. Pelanggan terakhir hari ini, aku tutup kedai. peramal kamu tidak sengaja melakukannya kan? Tutup lebih awal untuk mengusir kami dan mencari orang untuk membantumu menipu. Sudah cut nyalimu. Bukannya aku takut, tapi urusan berikutnya bermasalah. Aku harus keluar. Cui? Siapa yang kamu bohongi hanya karena ada gagak mati? Kamu bisa menilai keadaan. Kalau begitu semua orang bisa jadi peramal. Baiklah, Tuan tolong bantu saya mencari seseorang. Pacar saya hilang. tenanglah, ceritakan apa yang terjadi. Nama saya Shen Jiwei. Saya dan pacar saya, Lin Jie, kami berdua yatim piatu sejak kecil demi membiayai saya masuk ke Universitas Beiping. Dia sudah banyak menderita. Tapi tepat di hari saya diterima di universitas, dia tiba-tiba pergi dari rumah tanpa pamit, tanpa jejak sama sekali. Malam itu juga saya lapor polisi. Tapi sudah seminggu, tidak ada kabar Tuan. Saya sudah tidak tahu harus bagaimana lagi, tolong bantu saya. Istana pasanganmu sudah runtuh, ada aura kematian di sana. Orang yang kamu cintai sudah meninggal dunia. Jangan bicara sembarangan, Azehe sangat mencintaiku. Dia tidak mungkin meninggalkanku. Ramalanku tidak mungkin salah. Aku akan membawamu mencarinya. Aku ikut juga ingin lihat apa kamu benar-benar hebat. Aku juga ikut. Sebelum dia menghilang, apa dia muncul dalam mimpimu? Aku bermimpi tentang sebuah sumur tua. Airnya sangat keruh. Dia berdiri di samping sumur sambil tersenyum padaku. Ada pohon pagoda tua di belakangnya. Air keruh membawa duka pohon pagoda, berdiri di samping sumur itu adalah tempat peristirahatan terakhirnya. Dia ada di gunung belakang di sumur tua di bawah pohon pagoda. Kita sudah mencari di seluruh hutan ini di mana sebenarnya Azhe. Hei peramal. Di tengah hutan belantara yang sunyi ini, mana mungkin ada sumur tua atau pohon pagoda? Kamu pasti cuma mengarang saja.
Pertanda gagak menceritakan cinta yang begitu dalam, dia tidak kejam meski dia pergi. Takut dia akan menghambat masa depan cerahmu. Dia memilih kedalaman yang dingin untuk beristirahat dengan tenang. Berhentilah bicara teka-teki di mana sebenarnya pacar Ziwei. Chen Yan, jika kamu tidak kompeten, tutup saja dan pergi sekarang. Aku tahu di mana dia. Tapi dia punya satu permintaan terakhir, dia tidak ingin menghambatnya. Apa yang kamu katakan? Apa terjadi sesuatu padanya? Dengar, Chen Yan, jangan bilang kamu tidak bisa menemukannya dan hanya mengarang omong kosong ini untuk membodohi Nona Ziwei. Dia sangat khawatir. Dia tidak bersembunyi darimu. Dia terlalu mencintaimu. Dia tahu kamu diterima di Universitas Beiping, bahwa kamu punya masa depan yang cerah. Dia tidak ingin menjadi beban bagimu. Jadi dia memilih jalan keluar ini. Tuan, tolong bantu aku menemukannya. Aku tidak peduli dengan masa depanku. Aku hanya ingin melihatnya untuk terakhir kali. Baiklah 1 kilometer ke arah barat daya, cari beberapa warga desa untuk membantu mengangkat jenazahnya. Dia ada di sumur tua itu. Bagaimana kamu tahu sumur kering 1 kilometer ke barat daya? Apa kamu menipu kami lagi? Apakah itu benar? Kita akan tahu setelah memeriksanya. Benar-benar ada sumur kering di sana. Xingyue, cari beberapa warga desa untuk membantu. Baik, Nona. Banyak sekali orang. Kenapa mereka berkumpul di sekitar sumur tua? Kudengar pacar mahasiswi itu mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tidak ingin menghalanginya pergi ke universitas. Dia datang ke sini diam-diam dan melompat ke dalam sumur di hutan. Ini diramalkan oleh Tuan dari luar kota ini, anak itu bodoh sekali, sayang sekali di usia semuda itu. Lihat wanita bergaun barat itu, apakah dia putri sulung keluarga Huang Fu? Bahkan Huang Fu Ruotang datang sendiri. Sepertinya pemuda ini benar-benar punya kemampuan. Aku sengaja menyuruh Xingyue menyebarkan berita bahwa seorang ahli feng shui meramalkan ada mayat di sini. Jika kamu benar, namamu akan segera tersebar di seluruh King Sanjian dan bahkan sampai ke kota Beiping. Anda sangat perhatian, Nona Huang Fu. Tentu saja. Tapi jika kamu salah, tokomu itu tidak akan bisa tetap buka. Pembunuhan. Ya ampun, ternyata benar ada mayat. Tuan muda itu benar-benar sakti. Apa tokonya di Jalan Fuyu? Aku harus menemuinya besok. Bagaimana bisa ada orang seakurat itu? Bukan dia yang membunuhnya, kan? Azhe. Dia benar-benar, ternyata tebakannya benar. Orang yang benar-benar berbakat seperti itu harus dijadikan teman. Tuan Chen, atas keraguanku sebelumnya dan ketidaksopananku, aku tulus meminta maaf padamu. Mayatnya sudah ditemukan, ayo kita lihat. Tuan Chen, karena Anda bisa memprediksi dengan akurat lokasi mayatnya, Anda pasti juga bisa mengetahui penyebab kematiannya. Sudah kubilang, itu bunuh diri. Bunuh diri? Kenapa tiba-tiba dia bunuh diri? Itu tidak mungkin. Azhe dan aku sudah berjanji. Begitu aku lulus dari Universitas Beiping, kami akan menikah. Kenapa dia mengakhiri hidupnya seperti ini? Periksa tubuhnya. Dia pasti meninggalkan surat wasiat untukmu. Ziwei melihat tulisan ini sama seperti melihat wajahku. Maafkan aku. Dulu aku pernah bilang akan menafkahimu dan melindungimu seumur hidup, tapi akhirnya aku tidak bisa menepatinya. Tolong maafkan aku hari saat kamu diterima di Universitas Beiping.
Aku menangis diam-diam. Itu adalah cahaya yang kamu harapkan seumur hidupmu. Dan satu-satunya impian yang aku perjuangkan dengan menabung adalah untuk mewujudkannya, Ziwei. Saat kamu masuk universitas tabunganku akan cukup untuk menikahimu. Lalu setiap hari aku akan merangkai mahkota bunga untuk rambutmu dan menyayangimu selamanya. Aku memegang janjiku. Tapi aku menderita penyakit parah. Aku tidak berani memberitahumu. Takut kamu akan melepaskan studimu di Beiping. Demi tinggal dan menderita bersamaku, melewati hari-hari pahit yang tak ada ujungnya ini. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu, demi pria sekarat sepertiku, menghancurkan seluruh hidupmu. Pergilah ke Beiping dan belajarlah dengan giat. Hiduplah dengan baik demi aku. Jangan biarkan pria sekarat sepertiku menghambat jalan kesuksesanmu. Hal paling beruntung dalam hidupku adalah bertemu denganmu. Gagal melindungimu seumur hidup. Aku benar-benar minta maaf. Jangan cari aku setelah aku tiada. Tidak perlu menguburku. Biarkan saja aku tenggelam di sumur tua. Menyaksikanmu menjadi semakin sukses. Lupakan aku dan hiduplah dengan baik. Ini adalah permintaan terakhirku. Pria ini sungguh luar biasa. Dia bahkan tidak mau dikuburkan setelah mati. Dia hanya ingin memperhatikan kekasihnya dalam diam. Bukannya dia tidak ingin dikubur. Tapi pemakaman butuh biaya. Dia bahkan tidak punya uang untuk pengobatannya sendiri. Bagaimana mungkin dia sanggup membiayai pemakaman sederhana sekalipun? Dia hanya tidak ingin menjadi beban, jadi dia memilih untuk tenggelam ke dalam sumur kering. Tuan-tuan, terima kasih. Terima kasih telah mengizinkanku melihatnya untuk terakhir kali. Ini adalah kekuatan kebajikan. Ini Tuan Huang Xuanyi, dia ingin menggunakan tubuh Huang Fu Ruotang untuk dibangkitkan kembali. Ya ampun. Guru membawa sebagian jiwanya ke dalam lautan kesadaranku dan menyampaikan informasi. Mulai sekarang dia akan tertarik padaku secara alami. Ini bisa jadi sedikit masalah. Kenapa setiap kali aku melihatnya jantungku terus berdebar kencang? Mungkinkah ini cinta pada pandangan pertama? Ini aneh sekali. Sepertinya guru dan jiwa Huang Fu Ruotang bisa beresonansi. Itulah sebabnya aku dituntun ke kota Qingxi, dan kekuatan kebajikan memungkinkan guru menyampaikan pesan. Sepertinya jika aku ingin tahu lebih banyak, aku perlu mengumpulkan lebih banyak kebajikan untuk menerangi simbol-simbol misterius itu. Xing Yue, ayo kita bawa Tuan Chen kembali. Baik, Nona. Tuan Chen, selamat besok kamu akan terkenal di seluruh kota Qingxi. Tuan Chen, istriku baru saja melahirkan anak kembar. Tolong Tuan beri mereka nama yang membawa keberuntungan untuk memastikan keselamatan dan kemakmuran anak-anak Tuan Chen. Melihat nasibku, apakah ada penolong dalam hidupku? Untuk membantuku menemukan suami yang kaya dan berkuasa untuk melindungiku seumur hidup. Tuan Chen, sapiku sudah hilang selama 3 hari. Tolong ramalkan untukku. Apakah aku masih bisa menemukannya? Itu adalah satu-satunya hewan ternak keluarga kami. Si tua itu menimbun harta warisan leluhur yang sangat besar dan menolak memberiku sepeser pun. Apakah ada cara untuk membuatnya sedikit hilang akal agar dia menyerahkan semua hartanya padaku? Tuan Chen sangat berpengetahuan, tenang, dan terkendali. Bahkan ramalannya pun sangat mengesankan. Mungkinkah aku benar-benar jatuh cinta padanya? Hei bocah, ku dengar kau jago meramal. Cari gara-gara, baru saja menetap di Kabupaten Qingxi, dan preman sudah ada di depan pintu, mereka benar-benar tidak sabar. Aku sedang bicara padamu. Apa kau tuli? Pergi sana. Bocah, beraninya kau menyuruhku pergi. Kau jelas tidak tahu siapa aku. Siapa itu Liu Sanpao? Semua sarang candu dan tempat judi di sekitar sini, semuanya tunduk padaku. Sepertinya pelajaran terakhirmu di kantor polisi belum cukup membuatmu kapok. Kau benar-benar ingin mendekam di penjara beberapa hari lagi, baru merasa puas. Oh, ternyata putri sulung keluarga Huang Fu. Tak kusangka bertemu denganmu di sini nongkrong di gubuk kecil ini. Pergi dari sini dalam 3 detik. Anda pasti bercanda. Nona Huang Fu, aku kesini bukan untuk cari masalah. Hari ini aku cuma dengar Tuan Chen adalah ahli ramal wajah. Jadi aku datang khusus untuk diramal. Itu tidak melanggar hukum kan? Kalau mau diramal, buang sikap sombongmu itu, bicara yang sopan. Kalau kau buat masalah, jangan harap bisa meninggalkan jalan Fuyou dalam keadaan utuh.
Jangan main fisik, jangan main tangan. Aku benar-benar kesini untuk diramal, bukan cari masalah. Jangan main fisik. Kalau mau diramal, baiklah. Matikan rokokmu bayar di muka. Kalau tidak, pergi sana. Baiklah, baiklah. Kau punya wanita yang mendukungmu. Hebat juga kau. Belakangan ini, aku sedang sangat butuh uang. Ramalkan aku di sekitar kota Qingxi ini, di mana aku bisa menggali emas. Kalau ramalanmu benar, aku akan memberimu hadiah $1 perak lagi, dan aku akan datang untuk diramal setiap hari. Kalau salah, akan kuhancurkan Ziming Jaimu ini dan membuangmu ke sungai untuk jadi makanan ikan. Ini pasti ulah Huang Fusong. Mencoba merusak reputasi jalan tua. Ci, sampah masyarakat sepertimu tidak pantas mendapatkan rezeki nomplok. Brengsek kau bosan hidup ya. Ditinggalkan ibumu saat masih kecil, kehilangan ayahmu di usia 6 tahun, sudah menikah tapi dia selingkuh dan kabur. Brengsek sepertimu tidak pantas kaya. Bajingan kecil beraninya kau mengungkit masa laluku. Cuman itu kemampuanmu untuk melawanku. Aduh, Tuan Chen, saya salah. Seharusnya saya tidak selancang itu. Tolong lepaskan. Mohon lepaskan saya. Karena aku sudah menerima koin perakmu, aku akan meramal nasibmu. Tapi ingatlah ini ramalan ini, kau mungkin tidak akan hidup untuk melihatnya terwujud. Tuan, apa kau benar-benar bisa menemukan emasnya? Jika kau benar, aku akan bersujud padamu 100 kali dan memberimu 100 koin perak lagi. Sekarang pergi sana. Satu ramalan lagi untukmu. Tinggalkan Aula Ziming, pergilah ke pemakaman massal di barat kota. Di bawah gundukan ketiga di sana, ada emas yang kau inginkan. Ingatlah, kau harus pergi sendirian. Membawa orang lain akan mendatangkan malapetaka-malapetaka di kota Qingxi ini. Tidak ada yang bisa menyentuhku, Liu Sanpao, Si Xiaowu. Ayo pergi. Kau mencari mati sendiri, jangan salahkan aku. Xin Yue ikuti mereka diam-diam, lihat apa yang sebenarnya terjadi. Gundukan ketiga di pemakaman massal barat. Gundukan ketiga ini dia, emasnya ada di bawah. Kalian berdua mulai menggali. Kak San, mungkin sebaiknya kita berhenti, tempat ini terlalu menyeramkan, menggali kuburan akan merusak karma kita. Benar iya Kak San, ayo kita pulang saja. Takut apa? Orang mati itu cuma daging busuk. Karma, apa yang perlu dikhawatirkan? Cepat kerja. Jika kita menemukan emasnya, aku akan memberi kalian berdua setengahnya. Cukup untuk kalian hidup seumur hidup. Kak San, benar-benar ada sesuatu. Terus gali-gali lebih keras. Emas, benar-benar emas, kita kaya, kita dapat rezeki nomplok. Siapa di sana? Siapa yang memukulku? kakak ketiga. Bocah kurang ajar, berani sekali kau menyentuh emas yang sudah kuklaim. Bos, bagaimana mereka bisa menemukan tempat ini? Apa ada yang membocorkan lokasi kita? Ku tidak peduli siapa yang membocorkannya. Siapapun yang mengincar hartaku akan berakhir seperti ini. Nona Zhao Liu Sanpao benar-benar sudah mati. Apa Master membunuh bahkan tanpa mengangkat jari Tuan Chen Anda luar biasa. Aku tidak mengganggu orang yang tidak menggangguku. Dia sendiri yang datang mencari masalah. Aku hanya membiarkan takdir berjalan semestinya. Pria ini sangat mengerikan. Aku tidak boleh menyinggungnya, Tuan Chen. Apa benar ada emas di kuburan massal itu? Tentu saja benar. Jika saja dia mau mendengarkan dan pergi ke kuburan itu sendirian, dia mungkin bisa hidup beberapa hari lagi. Anda bahkan bisa meramal keberadaan emas. Itu luar biasa. Aku tidak meramal emasnya. Aku meramal nasibnya. Bagi penjahat seperti dia, bencana sudah tertulis di takdirnya. Uang haram selalu membawa petaka. Peti emas itu tampaknya seperti keberuntungan. Tapi sebenarnya itu adalah surat kematian dari takdir. Begitu rupanya. Tuan Chen,
Anda harus berhati-hati mulai sekarang. Liu Sanpao adalah sepupuku. Dia adalah salah satu anak buah Huang Fusong. Dia tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Pertikaian keluarga kalian. Bukan urusanku, tapi jangan gunakan aula Zimingku sebagai medan perang kalian. Keluarga Huang Fu tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Aku tahu. Tapi aku tidak bisa menghentikannya. Huang Fusong selalu ingin menghancurkan reputasiku di Jalan Fuyo. Dengan kematian Liu Sanpao, dia pasti akan menjadikannya alasan untuk mengincarmu. Jika dia datang, beritahu saja aku sebelumnya. Aku sudah di sini. Huang Fusong. Jadi kau yang namanya Chen Yan. Peramal nasib yang cari makan lewat garis wajah. Petugas datang ke rumahku hari ini, ada perlu apa? Kertas ini kau yang menulis ini, kan? Benar sekali. Baguslah anak buah borgol dia. Apa yang kalian lakukan? Kakak, kau cukup melindunginya ya? Tapi, sejak kapan Nona dari keluarga Huang Fu kita bergaul dengan peramal rendahan seperti dia? Huang Fusong, aku tahu persis apa yang sedang kau rencanakan. Tapi masalah di antara kita adalah urusan kita. Jangan libatkan orang yang tidak bersalah, dan jangan berani-berani menyentuhnya. Kakak, apa yang kau bicarakan? Chen Yan sudah membunuh orang dan mencuri emas dari rumah dagang. Aku hanya menegakkan keadilan dengan menangkap seorang pembunuh. Chen Yan, kau kenal Liu Sanpao? Sebelum dia mati, kertas ini ditemukan tepat di sampingnya. Dan di kertas itu tanda emas yang digambar di sana. Berasal dari bandit Gunung Raja Hitam yang mencurinya dari rumah dagang belum lama ini. Itu tanda dari kotak emas tersebut. Dan juga, Liu Sanpao mati di dekat kuburan Masal. Dan kaulah yang memberitahu Liu Sanpao bahwa kotak emas itu terkubur di arah kuburan Masal itu, bukan begitu? Huang Fusong, apa kau mencoba mengatakan bahwa bandit yang mencuri emas itu dan kematian Liu Sanpao semuanya ada hubungannya denganku? Kalau tidak, bagaimana kau bisa tahu ada emas di kuburan Masal dan menyuruh Liu Sanpao mengambilnya? Aku mengetahuinya lewat ramalanku. Kalau tidak percaya, kau bisa tanya Nona Huang Fu. Benar, aku bisa bersaksi untuk itu. Aku juga bisa. Omong kosong apa ini? Bocah. Karena kau bilang kau bisa meramal lewat wajah, aku akan memberimu kesempatan. Kemarilah dan ramal aku. Jika ramalanmu benar, aku akan akui kalau masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau ingin aku mencari di mana sesuatu dikubur, seperti emas itu? Tentu. Sepertinya setelah apa yang terjadi pada Liu Sanpao, kau juga ingin mencoba keberuntunganmu. Emas segitu tidak ada apa-apanya bagiku. Ramalkan saja nasibku. Untuk sebulan ke depan, dahimu terlihat gelap, alismu memancarkan aura membunuh. Kamu pasti akan tertimpa musibah berdarah hari ini. Dan itu akan disebabkan oleh seekor binatang. Kamu punya tahi lalat di belakang telinga. Kamu menyembunyikan rasa bersalah, kamu terlibat dalam kasus pembunuhan, cepat atau lambat itu akan terungkap, keluargamu akan hancur dalam sebulan. Omong kosong apa ini, dasar penipu, beraninya kamu mengutukku, tangkap dia sekarang. Tunggu, aku belum selesai, kamu pasti akan digigit anjing hari ini. Itulah musibah berdarahmu untuk hari ini, dan juga hukumanmu karena mempersulitku. Ini sangat akurat. Lihat itu, Huang Fusong, inilah akibatnya jika mencari masalah dengan Tuan Chen. Sudah kubilang kematian Liu Sanpao adalah karena keserakahannya sendiri. Dia mencuri emas dari perampok. Itu tidak ada hubungannya denganku. Sedangkan kamu digigit hari ini hanyalah permulaan jika kamu berani kembali untuk membuat masalah di aula takdirku. Lain kali tidak akan sesederhana ini, hanya sekadar gigitan, petugas. Aku adalah peramal yang taat hukum. Aku tidak pernah mencelakai siapapun. Jika kalian bersikeras, menangkap orang sembarangan. Jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Ini semua hanya kesalahpahaman. Tuan Chen, kami gagal mengenali kehebatan Anda. Tolong maafkan kelancangan kami. Kapten, jangan pergi, tolong aku. Tunggu saja pembalasanku, bocah arg.
Tuan Chen luar biasa, dia bilang Huang Fusong akan digigit anjing, dan itu benar-benar terjadi. Benar, kemampuan meramalnya benar-benar ajaib. Pantas saja dia bisa memprediksi waktu tepat kematian Liu Sanpao. Anda luar biasa, Tuan. Aku takut setengah mati tadi. Maafkan aku, Tuan Chen. Ini semua gara-gara aku Huang Fusong datang untuk menyusahkan Anda. Dia pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Anda harus berhati-hati mulai sekarang. Tidak peduli. Jika dia kembali lagi, aku punya caraku sendiri untuk menghadapinya. Mengenai dirimu, kapan kamu berencana membiarkanku membantumu? Tuan Chen, apa sebenarnya yang Anda lihat dari saya? Intinya adalah apa yang Anda alami. Jika Anda ingin menyelesaikannya, jangan sembunyikan apapun. Sinyue, kamu keluar dulu, tunggu di luar pintu. Tanpa perintah saya jangan masuk. Nona saya. Baik. Sekarang Anda bisa bicara. Hanya saja ini cukup memalukan. Jangan anggap saya sebagai pria, anggap saja saya sebagai orang yang akan menyelesaikan masalah ini. Berjanjilah Anda tidak akan menertawakan saya dan tidak akan memberitahu siapapun. Tenang saja, ini sangat rahasia. Selama sebulan terakhir, setiap hari di tengah malam, aku selalu terbangun dari mimpi buruk. Ini adalah kamera yang kupasang. Ini merekam aku yang sedang berjalan dalam tidur. Lihatlah. Mari kita ke ruang pemutaran. Berjalan dalam tidur mungkin menyeramkan, tapi itu bukan sesuatu yang harus dipermalukan. Paling-paling, Anda sedang dihantui oleh sosok jahat. Kenapa harus begitu memalukan? Anda teruslah menonton sisa videonya. Saat Anda berjalan dalam tidur, apakah Anda selalu memimpikan seekor hitam pekat bermata merah sanca raksasa melilit tubuh Anda dan Anda tidak bisa melepaskannya? Ya, bagaimana Anda tahu? Bisakah Anda membantu saya? Ini bukan membantu, ini bisnis Anda harus membayar. Katakan padaku berapa banyak yang Anda inginkan. 2 pilihan. Yang pertama, beri aku $1.000 perak sebagai biaya untuk mengusir roh jahat. Kenapa Anda tidak merampok saya saja? Anda menganggap saya seperti orang bodoh yang bisa diperas. Cara kedua, cukup bersujud padaku. Kalau dia mau bersujud padaku, aku bisa mengaktifkan kembali peninggalan guruku, simbol misterius itu, dan memecahkan misteri hilangnya dia saat itu. Bantu aku selesaikan masalah tidur berjalanku dulu, baru kita bicara hal lain. Setuju, saat waktunya tiba kau harus bersujud padaku. Aku tahu kau cerewet sekali. Ayo ke tempatmu, dan lihat-lihat masalahnya ada di kamarmu. Stephen! Tuan Chen, tidakkah menurutmu Feng Shui keluarga kami cukup bagus? Keberuntungan keluargamu ada masalah. Masalah apa? Rumah leluhur ini dirancang oleh seorang master, kan? Terlebih lagi, waktu kejayaan keluargamu bertepatan dengan ayahmu waktu kelahiran. Kau bahkan tahu itu. Kudengar di hari ayahku lahir ada pria misterius menemui kakekku soal Feng Shui. Seperti apa rupa pria itu? Mungkinkah itu guruku? Hanya pria tua biasa, tidak ada yang istimewa darinya. Begitu kata kakekku. Kalau begitu bukan guruku, Huang Xuanyi tidak akan pernah mau menyamar. Tuan Chen, tadi kau bilang Feng Shui keluarga kami ada masalah. Mungkinkah ada hubungannya dengan roh jahat di tubuhku? Masalah Feng Shui keluargamu dampaknya sangat luas, kakekmu.
Sangat menyadari hal itu, aku tidak berhak bicara lebih banyak. Sebenarnya kakekku, selama beberapa tahun terakhir ini, terus mencari ahli feng shui. Saat dia kembali dari selatan, aku akan membawamu menemuinya. Mungkin kalian bisa bekerja sama. Aku tinggal bersama orang tuaku. Mereka tinggal di lantai 1, lantai 2, dan 3 itu bagianku. Tunggu. Ada apa? Ada sesuatu. Jangan panik, ada aku di sini. Di sebelah sana. Masuklah ke dalam. Hati-hati. Siapa di dalam sana? Aku melihatmu keluar. Energi yin-nya sangat kuat. Di dalam kamar tidur. Ini dia. Apa ini? Insomnia dan kebiasaan tidur berjalanmu semuanya disebabkan oleh ini. Menjijikan sekali apa ini. Kuku jarimu digabungkan dengan detail kelahiranmu digunakan untuk menggambar jimat jahat ini khusus untuk menjerat jiwa dan mengaburkan pikiran. Kamu bukan diganggu oleh roh jahat, kamu sedang diguna-guna seseorang sedang berkomplot melawanmu. Siapa yang berkomplot melawanku? Mungkinkah itu Huang Fusong? Bukan ini adalah guna-guna cinta? Apa? Tidak banyak orang yang bisa masuk ke kamarmu. Sebaiknya kamu tanya orang tuamu. Bakar saja, bukankah itu akan berhasil? Tidak ada gunanya, guna-guna pengikat jiwa ini sudah sempurna. Ambilkan sebutir telur dan semangkuk air bersih, cari benang merah juga. Baik, aku akan segera mengambilnya. Duduklah. Aku memohon melalui jimat ini untuk melakukan pengusiran roh. Ular banyak sekali, ular, tolong aku. Makhluk keji, hentikan kelancanganmu. Enyahlah. Enyahlah. Apa kutukannya sudah hilang? Apa sudah terlepas sekarang? Belum. Ini adalah inti dari gu pengikat jiwa. Ternyata yang ini ular piton yang kulihat dalam mimpiku. Pantas saja kau begitu terpikat. Matilah kau. Keluar. Apa yang terjadi? Ini adalah bagian dari jiwamu. Gu pengikat jiwa ini adalah jebakan pertama. Mereka pakai jimat jahat untuk mengusik rohmu. Kedua, mereka pakai ular kecil untuk menghisap jiwamu. Agar kau jatuh cinta pada si pengirim mantra. Sialan, siapa yang begitu tidak tahu malu? Siapa di sana? Ibu. Tante, maaf. Oh maaf, lanjutkan saja, saya tidak melihat apa-apa. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Ruotang, jangan malu-malu, ibu pergi sekarang. Ibu, jangan pergi, ada yang ingin aku tanyakan. Oh, Ruotang, ini semua salah, ibu-ibu tidak tahu kamu ada di rumah. Baiklah, jangan bahas itu lagi. Ibu-ibu kenal ini. Ruotang, kenapa kamu mengeluarkan ini? Oh tidak, apa hari ini sudah lewat tanggal 8? 8 apa? Sekarang sudah tanggal 13. Ya ampun, sudah tanggal 13 ingatanku ini, ibu. Apa sih yang ibu bicarakan? Ibu hampir mencelakaiku akhir-akhir ini. Aku tidak bisa tidur nyenyak, aku hampir gila rasanya. Ibu tahu, tapi ibu melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Demi kebaikanku, ibu bercanda ya? Lihat, keberuntungan asmaramu bukankah sudah datang? Apa? Ini dari seorang master jimat cinta yang ibu ambilkan untukmu, jimat cinta yang ibu ambilkan untukmu, untuk membantumu mencari pacar.
Kita sudah sepakat untuk mengembalikannya tanggal 8. Ibu lupa. Pacar apa, mari kita bahas jimat kuning ini dulu. Ibu ingin kamu mencari menantu yang tinggal di rumah untuk mengamankan statusmu dan kekayaan teman mahjong ibu yang memberitahu untuk mengambil ini dari sang master jimat cinta ini. Ibu, bagaimana ibu bisa percaya apa saja master itu mencoba mencelakaiku? Chen Yan adalah ahli fisiognomi. Dia di sini untuk membantuku. Oh, jadi kamu adalah Chen Yan dari Jalan Fuyo. Ibu pernah dengar tentangmu. Katanya kamu bahkan bisa tahu di mana ada emas. Halo tante, itu saya. Kalau begitu ini ternyata benar-benar manjur. Ini bukan karena jimat cinta pertemuan kalian berdua. Tante Master itu pasti punya masalah bawa kami menemuinya. Tidak mungkin. Master tidak sembarangan menemui orang. Kalau kita menyinggungnya, jimat perjodohannya akan kehilangan kekuatannya. Lalu bagaimana dong? Ibu, apa master itu sehebat itu? Aku ingin dia meramal nasibku dan Chen Yan mencocokkan ramalan lahir kami. Bawa kami ke sana. Baiklah, kalau begitu ibu akan bawa kalian menemuinya. Ibu-ibu yakin ini tempatnya? Apa ada orang yang benar-benar tinggal di sini? Memang di sini tempatnya master itu bukan orang sembarangan dia kaya, tapi memilih tinggal di kawasan kumuh. Itu namanya rendah hati. Ini rendah hati atau rendah sampai ke liang lahat? SST, jangan bicara sembarangan. Hati-hati jangan sampai menyinggung. Master, kalian berdua tunggu di mobil. Ibu masuk dulu untuk memberi hormat. Ibu, apa ini? Batangan emas 100 gram master hanya memungut biaya sekali untuk satu ramalan. Mahal sekali. Benar-benar pemerasan. Kamu ini bicara apa? Kamu ini ibu temui master dulu untuk melihat apa dia bersedia menemui kalian. Ikuti dia. Oke, hati-hati. Satu batang emas untuk satu ramalan, tapi dia tinggal di tempat seperti ini. Dia mungkin cuma tikus dalam wujud manusia. Ilmu gaibnya terbatas, dia hanya bisa diam di area ini saja. Ibu. Tuan Chen, awas. Berhenti. Jangan bergerak. Bergerak sedikit lagi, akan kubunuh dia. Jangan bunuh aku. Situ Sing. Kota Qingxi salah satu dari 3 keluarga besar keluarga Situ. Ya, ada 3 keluarga besar di kota Qingxi, yaitu Huangfu, Situ, Ouyang. Ketiga keluarga itu memiliki kekuatan yang seimbang. Mereka telah saling mengimbangi selama bertahun-tahun. Situ Sing adalah anak haram kepala keluarga. Dia tidak pernah diakui sejak kecil dan terus-menerus menderita perundungan. Aku sering membantunya saat masih muda. Aku tidak pernah menyangka dia akan menjadi seperti ini. Ruotang, kau datang. Situ Sing, lepaskan ibuku dan kita anggap impas hari ini. Ruotang, aku sangat merindukanmu. Aku benar-benar merindukanmu. Tapi kenapa kau menghancurkan jimat pernikahan itu? Bukankah menyenangkan bersamaku? Kenapa menolak cintaku? Xiao Xing, sadarlah, aku hanya menganggapmu sebagai adik. Itu bukan cinta. Aku membantumu hanya karena aku merasa kasihan padamu. Kasihan padaku, kau menganggapku pecundang yang menyedihkan. Huangfu Ruotang. Apa kau tahu seberapa besar penghinaan yang kutanggung sejak kecil? Kupikir kau berbeda. Xiao Xing, kupikir dengan membantumu akan membuatmu menjadi orang yang lebih baik. Tapi aku tidak menyangka bahwa itu justru akan menyakitimu. Maafkan aku. Jadi di mata kalian para nona besar yang mulia, menyakiti seseorang begitu dalam bisa ditepis begitu saja dengan ucapan, maafkan aku. Aku tinggal dalam kegelapan selama lebih dari 1 dekade. Aku sudah belajar untuk menahannya, tapi kau memberiku secercah cahaya. Saat aku ingin menggapai cahaya itu, kau memadamkannya. Karena kau tidak mencintaiku, kenapa memberiku harapan hanya untuk meninggalkanku dalam keputusasaan yang mendalam? Aku hanya merasa kasihan atas apa yang kau lalui, Xiao Xing. Berhentilah terobsesi. Lepaskan ibuku, kumohon. Tidak akan. Karena kau menolak bersamaku, maka tidak perlu lagi dia ada di dunia ini. Cari mati kamu. Ini apa ini?
Ini sihir Gu Seranggagu ini. Begitu masuk ke dalam tubuh, mereka akan melahap organ dalammu, bawa ibumu, dan menjauhlah. Atas nama Dewa Agung, segera patuhi perintahku cahaya emas. Bangkitlah. Apa? Hanya sihir Gu rendahan beraninya kau pamer kemampuan remeh. Di hadapan ahli sepertiku. Mustahil. Gu 100 Seranggaku bagaimana bisa dengan jimatmu berhasil ditangkal? Ini adalah Gu Ulat Sutra Emas Nyawaku. Hari ini akan kubuat kau merasakan rasanya Seranggagu menggerogoti organ dalammu. Serang. Cuma segini saja? Turunlah prajurit bertarung, master semua formasi barisan depan maju usir kejahatan. Tidak Gu Ulat Sutra, Masku. Aku akan menyeretmu mati bersamaku. Dewa jahat. Muncullah pedang Tau, hancurkan roh jahat. Situ Singkau berlatih ilmu Gu sesat untuk mencelakai orang lain. Hari ini aku akan menegakkan keadilan atas nama langit dan melenyapkan ilmu Gu milikmu. Mau kabur. Aku akan membalas dendam atas kejadian hari ini. Tuan Chen, Anda tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Dia cuma berhasil kabur. Bagaimanapun juga, dia masih ancaman. Tuan Chen, Siriwatu terima kasih sudah menyelamatkanku tadi. Ibu, bagaimana ibu bisa percaya orang asing semudah itu? Ibu hampir saja kehilangan nyawa. Ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Usiamu sudah hampir 30 tahun, tapi masih belum menikah. Ibu jadi khawatir. Ibu cuma ingin membantumu mencari seseorang yang bisa diandalkan. Ibu-ibu tidak menyangka hal ini akan terjadi. Ibu, pernikahan itu urusanku sendiri. Bisakah ibu berhenti mencemaskannya? Tapi aku, Nona, ada masalah. Tetua sudah memanggil rapat keluarga untuk menuntut keadilan bagi Huang Fusong. Apa? Tuan muda, siapa yang melakukan ini padamu? Kenapa lukamu parah sekali? Itu Chen Yan. Dia menghancurkan Gu penaut nyawaku. Chen Yan. Pamanmu ini benar-benar keterlaluan. Ia kan hanya pertengkaran kecil antar junior. Apa dia harus membesar-besarkannya seperti ini? Ini benar-benar kasus orang tua yang membela anak-anaknya. Ini benar-benar. Ruotang, kamu harus tahu tujuan pertemuan hari ini. Ini hanyalah masalah generasi muda yang sedang berselisih paham, hanya emosi sesaat, tidak perlu sampai membawa ini ke rapat keluarga dan merusak keharmonisan keluarga Huangfu. Keharmonisan? Jika ini memang benar-benar pertengkaran kecil antar junior, aku tentu tidak akan ikut campur, tapi putri kesayanganmu ini bersekongkol dengan orang luar dan menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai keluarganya sendiri. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Aku tidak bersekongkol dengan siapapun, apalagi menggunakan ilmu hitam Huang Fusong yang memprovokasiku lebih dulu dan menjebakku. Huangfu Ruotang berhenti memutarbalikkan fakta dan membuat tuduhan palsu.
Sudah jelas bahwa kau bersekongkol dengan orang asing ini untuk mengatur segalanya di balik layar dan mencoba mencabut nyawaku demi merebut bisnis keluarga kita. Ayah, jika aku tidak lari cukup cepat, aku mungkin tidak akan pernah melihatmu lagi. Para tetua kalian harus menuntut keadilan untukku. Huang Fu Rotang. Kau sudah keterlaluan. Betapa ambisiusnya dan betapa beracunnya dirimu. Cukup. Aku tidak bersekongkol dengan orang asing manapun, apalagi mencelakai keluarga Huang Fusong digigit anjing itu sepenuhnya kesalahannya sendiri. Dia seharusnya tidak menyinggung Tuan Chen. Huang Fu Rotang. Apa kau sudah gila? Demi orang asing, kau benar-benar berani secara terang-terangan. Menentang para tetua keluarga. Apa dia sudah benar-benar menyihirmu? Sudah kukatakan sebelumnya wanita tidak seharusnya ada di lingkaran inti keluarga. Kalau tidak, kau hanya akan memberikan seluruh bisnis leluhur keluarga Huang Fu begitu saja. Tepat sekali, serahkan bisnis keluarga sekarang juga, dan berhentilah mempermalukan dirimu di sini. Serahkan bisnis keluarga dan pergi. Serahkan bisnis keluarga dan pergi. Semuanya. Hubunganku dengan Nona Huang Fu sama sekali tidak memalukan seperti yang kalian bayangkan. Dia membelaku seperti ini sepenuhnya demi masa depan keluarga Huang Fu. Jangan biarkan diri kalian dibutakan oleh bajingan tak tahu malu seperti dia. Chen Yan, kau bocah kurang ajar, beraninya kau bicara omong kosong di wilayah keluarga Huang Fu seperti ini. Penjaga pukuli anak ini sampai mati sebagai peringatan bagi yang lain. Berhenti. Apa kau benar-benar ingin berbalik melawan keluarga? Hanya demi seorang pria. Aku tidak pernah berniat untuk melawan keluarga. Semua yang kulakukan adalah demi masa depan keluarga. Chen Yan adalah ahli feng shui tingkat atas. Jika kalian menyentuhnya, mampukah kalian menanggung konsekuensinya? Berhenti menakut-nakuti seorang penipu dukun jalanan dan kau menganggapnya seperti dewa. Sepertinya apa yang terjadi terakhir kali tidak memberimu pelajaran. Bagaimana kalau aku meramal nasibmu lagi dan membiarkan semua orang melihatnya sendiri? Baguslah kalau begitu untuk membuktikan kemampuan Tuan Chen. Ruotang, ada benarnya juga ku dengar dia memang punya keahlian. Karena semua orang ragu, aku rela dihukum bersamanya kakak. Bagaimana menurutmu? Baiklah. Dia tidak bisa melakukannya. Apa kau mau mempermalukanku di depan seluruh keluarga? Karena Tuan Huang Fu sudah setuju. Aku akan mulai sekarang. Omong kosong macam apa ini? Makan dan tidurku nyenyak. Mana mungkin ada yang salah denganku? Apa akhir-akhir ini kau sering terbangun ketakutan setiap malam? Melihat pengantin wanita saat kau memejamkan mata? Rambut rontok saat disisir, keringat dingin di malam hari, kau bahkan tidak berani tidur sendirian dalam gelap. Kau bicara sembarangan. Berhenti membodohi semua orang dengan kebohonganmu. Orang ini sepertinya hanya sedang bersandiwara. Tuan muda terlihat baik-baik saja. Song, katakan yang sejujurnya pada Tuan Chen, jangan keras kepala. Ibu, aku tidak berbohong, dia cuma penipu. Setiap malam kau terbangun, berteriak ketakutan, bercucuran keringat. Ayah dan ibu berjaga di depan pintumu. Kami mendengar semuanya dengan jelas. Kenapa kau masih tidak mau mengakuinya? Song Tuan Chen adalah orang yang sangat berbakat. Berhenti menyembunyikan kebenaran, atau kau hanya akan mencelakai dirimu sendiri. Dia sendiri tidak bisa merasakannya, dan itu sangat wajar. Dendam makhluk itu sangat kuat, sudah menghantuinya selama berhari-hari dan telah menutupi kesadarannya. Bawakan aku semangkuk air sinabar dan 3 batang dupa. Biar kalian lihat dengan mata kepala sendiri apa sebenarnya yang menghantuinya. Mari kita lihat trik apa yang kau punya. Langit dan bumi tanpa batas. Demi kekuatan semesta, roh jahat tunjukkan wujudmu, kembalikan jiwa ke tempatnya. Pengantin hantu lari. Xiao Song, bagaimana bisa begini?
Sudah kuduga ada yang tidak beres. Kau seharusnya sudah ingat sekarang kejahatan yang telah kau lakukan. Dia ingat semuanya. Aku ingat sekarang sebulan yang lalu aku bertemu dengannya di hari pernikahannya. Aku punya niat jahat. Tetaplah hidup, aku akan kembali lagi nanti. Tuan Chen, tolong selamatkan aku cepat. Tangkap dia, habisi dia. Tuan Chen, mohon berbelas kasilah. Selamatkan putraku, kami akan membuatkan papan arwah dan membakar kertas sembahyang untuknya. Mohon padanya untuk memaafkan Xiao Song. Chen Yan, jika Anda menyelamatkan putraku, aku akan pastikan Anda menjadi terkenal di kota Qingxi. Aku tidak akan menyelamatkannya, dia harus menebus dosa yang telah diperbuatnya. Tidak, kau tidak bisa melakukan ini. Aku adalah tuan muda sulung keluarga Huang Fu. Beraninya kau membiarkannya membunuhku. Putraku. Apa kau tidak ingat apa yang kukatakan padamu? Kau terlibat dalam kasus pembunuhan baru-baru ini, cepat atau lambat hal itu pasti akan terungkap. Keluargamu akan hancur dalam waktu sebulan. Terima kasih, Master, karena telah menegakkan keadilan. Kebencian telah sirna, pahala telah diraih, pergilah sekarang. Chen Yan, akan kubuat kau bayar dengan nyawamu. Akan kubuat kau bayar dengan nyawamu. Tuan Chen, awas. Bagaimana mungkin siapa kau sebenarnya? Orang yang tidak seharusnya kau usik. Jangan main-main. Kakak, hentikan. Huang Futai, beraninya kau menghentikanku. Kakak, ini karma buruk. Karma buruk, karma? Itu putraku, dialah yang membunuh Xiao Song. Aku ingin dia bayar dengan nyawanya. Jangan konyol, Tuan Chen adalah ahli feng shui tingkat tinggi. Dia punya kekuatan luar biasa. Dia bukanlah orang yang bisa disinggung oleh keluarga. Huang Fu, pengawal, bawa Tuan muda sulung keluar, kurung dia di kamar tamu. Tunggu Tuan besar kembali untuk menanganinya. Baik, Tuan Huang Futai, kau berani mengurungku, aku ini kakakmu. Saat ayah kembali, aku akan pastikan kau dihukum, Chen Yan. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf, kakak saya sedang dilanda duka mendalam. Itu telah menutupi akal sehatnya. Mohon maafkan ketidaksopanannya, saya harap Anda bisa memakluminya. Tidak apa-apa, rasa sakit kehilangan seorang putra. Saya bisa memahaminya, tapi roda karma tidak bisa dilawan. Ya, tentu saja Anda benar sekali, Tuan Chen. Setelah apa yang terjadi hari ini, kami semua sangat meyakini kekuatan Tuan Chen tanpa keraguan sedikit pun. Namun ada satu hal lagi yang ingin saya mintakan bantuan kepada Tuan Chen. Ini tentang feng shui keluarga Huang Fu, bukan? Sejak saat aku melangkah ke dalam kediaman Huang Fu, aku bisa melihat bahwa di dalam rumah ini, medan energinya sedang kacau, energi yang bocor keluar. Sementara energi yin terkumpul di dalam. Ini sudah merusak pondasi keluarga. Tuan Chen, Anda benar-benar seorang ahli sakti. Silakan ikuti saya.
Tata letak ini awalnya untuk menarik kekayaan dan menstabilkan rumah, untuk mengusir roh jahat dan nasib buruk. Sebuah tata letak untuk mengumpulkan energi, sayangnya taman batunya miring, menghalangi aliran kekayaan, penjaga batunya salah penempatan, mengganggu medan energi. Atapnya berantakan, bertabrakan dengan energi. Yang wadah dupa tertutup debu, menguras esensi spiritual, meskipun bentuknya masih ada. Energi di dalamnya sudah rusak, keberuntungan masa depan Anda pasti akan menurun dari tahun ke tahun. Keluarga Huangfu sudah mulai merosot. Anda seharusnya sudah menyadari hal ini. Tuan Chen memiliki mata yang tajam. Persis seperti yang Anda katakan. Dalam 2 tahun terakhir, segalanya berjalan buruk bagi keluarga Huangfu. Namun kami tidak tahu di mana akar permasalahannya. Ngomong-ngomong, Tuan Chen, danau buatan ini memiliki misteri tersembunyi saat dibangun. Sebuah keajaiban pernah muncul di sini. Bisakah Anda melihatnya? Tak disangka keluarga Huangfu menyembunyikan jejak nadi naga. Tuan Chen. Tuan Chen, ada apa? Oh, bukan apa-apa. Danau ini kelihatannya mengumpulkan angin dan kekayaan, tapi kenyataannya, energi kekayaannya telah rusak. Ada naga batu tersembunyi di bawah air. Awalnya ini adalah milik keluarga Huangfu Fondasi Feng Shui. Sekarang kondisinya sudah diambang kehancuran. Paling lama hanya bisa bertahan 6 bulan. Setelah itu, bencana pasti akan menimpa keluarga Huangfu. Sepertinya ada yang menyabotase tata letak Feng Shui keluarga Huangfu. Tuan Chen Anda, bagaimana Anda tahu kalau ada naga batu di bawah air? Ahli Feng Shui waktu itu hanya bilang ada pertanda keberuntungan tersembunyi di dasar. Untuk melindungi keberuntungan keluarga Huangfu, dia tidak pernah menyebut soal naga batu. Aku tidak hanya tahu tentang naga batu itu, aku juga tahu tubuhnya penuh luka, sisiknya mulai mengelupas, dan sudah lama kehilangan energi spiritual aslinya. Naga batu. Bagaimana mungkin ada naga batu di dasar danau? Aku belum pernah dengar soal ini. Mungkinkah Tuan Chen salah lihat? Mereka hanya bilang ada pertanda keberuntungan, tapi tidak bilang apa itu. Tuan Chen, aku ada di sana saat fondasi danau ini dibangun. Aku tidak pernah melihat naga batu apapun. Anda yakin tidak salah? Kalian punya mata manusia biasa. Jadi tidak bisa melihat energi naga. Jadi wajar kalau kalian tidak tahu kenapa naga batu ini adalah fondasi keluarga Huangfu. Sekarang naga itu sedang sekarat. Keberuntungan keluarga Huangfu juga akan ikut menurun bersamanya. Tuan Chen, tolong selamatkan keluarga Huangfu. Aku bersedia membayar mahal. Aku akan melakukan apapun, termasuk mempertaruhkan nyawa jika perlu. Menyelamatkannya tidaklah sulit, tapi ada satu hal yang tidak aku mengerti. Energi naga yang dilindungi oleh naga batu ini sangat mirip dengan tanda urat naga yang ditinggalkan guruku, Huang Xuanyi. Keduanya sangatlah mirip. Apa hubungannya antara keluarga Huangfu dengan guruku? Sejujurnya, Tuan Chen, kami belum pernah mendengar nama besar guru Anda, ahli Feng Shui saat itu, juga disewa dengan harga tinggi. Dia tidak pernah menyebut apapun soal urat naga. Masalah ini menjadi semakin aneh saja. Aku harus segera mengaktifkan jimat hitam untuk membangunkan guru. Siapkan dupa, sinabar, dan beras ketan, dan ambil sebaskom air hujan. Aku akan menyembuhkan naga batu itu, dan menstabilkan energi naga keluarga Huangfu. Di mana sarang naga berada? Disitulah urat naga mengalir. Ini, bagaimana mungkin ini terjadi? Dia bergerak naga batu itu. Ternyata benar-benar ada naga batu dia. Dia sedang memulihkan diri.
Naga batu terbentuk dari sisa nadi naga. Naga dia bisa melindungi keluarga Huangfu lagi untuk kedamaian selama puluhan tahun. Tuan Chen, kebaikan Anda yang luar biasa ini. Kenapa Anda tahu begitu banyak tentang naga batu dan juga Qi naga? Aku adalah pelindung nadi naga, menyelamatkan naga batu adalah tugasku. Astaga, ternyata dia adalah pelindung nadi naga. Ya, keluarga Huangfu benar-benar beruntung. Tuan Chen, Anda benar-benar terus membuatku semakin terkejut. Keluarga Huangfu kalian juga cukup membuatku terkejut. Aku tidak menyangka ada sisa nadi naga yang tersembunyi di sini. Tuan Chen, terima kasih telah menyelamatkan keluarga Huangfu. Ruotang cepat pergi, dan siapkan $1.000 perak, dan siapkan hadiah yang besar. Baik-baik, akan segera kulakukan. Di masa depan, keluarga Huangfu akan selalu siap melayani Anda. Tidak perlu seformal itu. Saat tetua keluarga kalian kembali, mungkin kita bisa menemukan lebih banyak petunjuk. Benar. Kami akan segera memberitahu Anda. Seseorang pernah ke sini. Ada sepotong pakaian yang tertinggal. Mencoba menggunakan sihir gaun pengantin terhadapku. Sangat menarik. Cumantek murahan tak tahu diri. Langit dan bumi tanpa batas kekuatan semesta, berikan aku kekuatan 8 trigram, basmi kejahatan cahaya spiritual, lindungi aku. Mataku aku buta. Kak, tahu apa yang terjadi padamu? Apa ada masalah dengan mantranya? Itu dia, Chen Yan menghancurkan mantraku. Dia mengejar kita, aku harus mencari guruku. Kak tahu. Jangan macam-macam dengan Chen Yan, tunggu aku kembali. Mencoba kabur. Langit dan bumi tak bertepi semesta, berikan kekuatan padaku, kendalikan Qi untuk melacak, ikuti jejaknya. Akan kulihat siapa orangnya, siapa yang berani mengincar nyawaku. Beraninya kau melukai adik perguruanku, bayar dengan nyawamu. Orang dari Fuso kau cari mati ya. Sekte 9 Krisan, kau punya kemampuan juga. Sayang sekali, kemampuanmu terbuang sia-sia di sini. Bicara, kenapa Sekte 9 Krisan datang ke Tiongkok, dan kenapa kau menyerangku? Jangan harap. Pergilah ke neraka. Sekte 9 Krisan Fuso Venanaga keluarga Huangfu. Apa hubungan di balik semua ini? Aku harus segera mengaktifkan jimat hitam itu. Tuan, apa kita akan membiarkannya pergi begitu saja? Sialan, demi seorang anak haram, identitas kita hampir saja terbongkar. Chen Yan, ternyata kau bisa memperbaiki Venanaga. Sepertinya aku tidak bisa membiarkanmu hidup lebih lama lagi. Simbol terakhir ini, bagaimana cara membuatnya cepat menyala? Apa Tuan Chen ada di rumah? Ketemu saya datang. Tuan Chen? Saya datang membawakan bayaran Anda. Masuklah. Tuan Chen, Anda terlihat sedang cemas. Apa ada yang mengganggu pikiran Anda?
Jika Anda butuh bantuan saya, katakan saja. Kalau begitu bersujudlah padaku. Apa-apa? Terakhir kali aku menafsirkan mimpimu dan mengusir roh jahat, kamu sudah berjanji padaku bahwa kamu akan bersujud padaku, mulailah sekarang. Ini apa aku benar-benar harus bersujud? Benar sekali, sekarang juga ini sangat penting bagiku. Guru kamu. Chen-Yan dasar sampah tidak berguna. Sia-sia saja semua usahaku untuk melatihmu. Kau bahkan tidak menghubungi keluarga Huang Fu untuk menyelamatkan jalur naga kupukul kau sampai mati. Dasar pengecut tidak berguna. Guru, apa yang guru bicarakan, aku memang menyelamatkan jalur naga itu. Oh, jadi kau berhasil salahku. Ayo kita mulai lagi. Chen-Yan, sudah kuduga. Kau akan terkenal di Jalan Fuyo dan menyelamatkan jalur naga. Memang pantas jadi murid Huang Xuanyi. Dengan guru sepertiku, mana mungkin aku punya murid yang bodoh. Berhenti, guru katakan saja padaku. Sebenarnya guru dari mana saja, dan kenapa guru ingin aku menghubungi keluarga Huang Fu? Dulu aku menyamar sebagai Taois biasa dan membagi jalur naga kota Qingxi menjadi 3 menyegelnya di dalam keluarga Huang Fu, keluarga Situ, dan keluarga Ouyang. Tak disangka orang-orang Fusang mencuri informasinya. Mereka menyusup ke kota Qingxi dan mencuri jalur naga keluarga Ouyang. Aku pergi untuk menghentikan mereka tapi terjebak dalam jebakan mereka dan terkurung. Dasar barbar Fusang itu berani-beraninya menyentuh jalur naga Huaxia kita. Sepertinya jalur naga keluarga Huang Fu juga telah dirusak oleh mereka. Chen-Yan, kau harus sampai di sana sebelum malam bulan purnama. Festival musim gugur. Pergilah ke Gunung Qinglong untuk menghentikan orang-orang Fusang. Mereka akan mencuri jalur naga keluarga Situ. Begitu jalur naga itu diambil, Tiongkok pasti akan menghadapi malapetaka. Hari ini adalah festival musim gugur. Lalu kenapa kau masih berdiri saja di sana? Ah, Tuan Chen, ada apa? Anda baik-baik saja. Tak ada waktu untuk menjelaskan cepat, aku harus ke Gunung Qinglong. Gunung Qinglong. Itu wilayah keluarga Situ. Sudah selarut ini kenapa ke sana? Orang-orang Fusang akan di malam bulan purnama festival musim gugur. Mencuri nadi naga yang disegel keluarga Situ, begitu mereka berhasil, akibatnya akan sangat fatal. Apa orang-orang Fusang beraninya mereka selancang itu? Tuan Chen, cepat naik mobilku, aku akan mengantarmu. Tuan Chen, kenapa tiba-tiba aku merasa kedinginan di sekujur tubuh? Ah. Ada yang aneh dengan kabut ini. Tuan Chen, hantu, banyak sekali hantu. Tidak cuma satu, awas. Gawat, ini pawai malam 100 hantu. On Myoji, dari Sekte 9 Krisan, mereka ingin mengubah kota Qingxi menjadi tempat pemangsa jiwa neraka dunia. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan? Chen-Yan, akan kubuat kau merasakan rasanya dimangsa oleh 100 hantu. Ayo pergi ikut aku untuk merebut nadi naga keluarga Situ. Guru, begitu kita mendapatkan nadi naga, bisakah Anda melepaskan Situ Sing?
Mohon ampuni saya, Guru. Saya tidak seharusnya lancang bicara. Saya mengaku salah. Bangunlah, bukannya aku tidak bisa mengampuninya. Selama si Tusing bersedia tunduk pada Fuso dan menjadi boneka bagi sekte Juju kita, aku akan membiarkannya hidup. Terima kasih, Guru. Aku pasti akan meyakinkan si Tusing untuk tunduk. Ayo pergi, jangan sampai kita melewatkan waktu yang ditentukan. Tetaplah di dalam, jangan keluar dari lingkaran emas ini. Tuan Chen harap berhati-hati. Mengerti. Langit dan bumi tanpa batas, kekuatan semesta hancur. Luar biasa, ilmu Tao Tiongkok benar-benar sesuai dengan reputasinya. Mustahil Chen Yan ternyata berhasil mematahkan teknik pawai 100 setan milikku. Guru-guru baik-baik saja, haruskah kita kembali dulu bunuh Chen Yan? Tidak ada waktu lagi sebelum bulan purnama Nadi Naga harus dikeluarkan. Jika Chen Yan datang mengganggu, apa yang harus kita lakukan? Jika Chen Yan ingin datang ke sini, itu tidak akan semudah itu. Jangan lupa, orang itu sedang menjaga tempat ini. 8 prajurit muncullah. Jaga 8 posisi, ikuti segel tanganku, paksa keluar Nadi Naga. Makhluk keji, keluarlah. Cepat tangkap. Gawat, dasar anjing-anjing Fuso itu, mereka sudah mulai mengincar Nadi Naga. Apa yang harus kita lakukan? Mobilnya tiba-tiba mogok, kita tidak akan sempat. Langit dan bumi tanpa batas, menempuh 1000 mil dalam sekejap. Cepat sekali, apakah ini kekuatan jimat Xuanmen? Berhenti di sana, area ini di bawah hukum darurat, tidak ada yang boleh mendekat, atau kalian akan ditembak di tempat. Minggir, Nadi Naga di dalam sedang diserang. Aku harus masuk untuk menghentikannya. Omong kosong, apa ini tembak mereka? Petugas aku adalah putri sulung keluarga Huang Fu Ruotang, tolong demi aku, biarkan kami masuk. Aku tidak peduli siapa kau, putri keluarga Huang Fu, sekalipun tembak mereka berdua. Kakek. Ruotang, kenapa kau di sini? Cepat pergi. Di sini terlalu berbahaya. Kakek, jangan pikirkan itu sekarang. Suruh mereka biarkan aku masuk. Hanya Tuan Chen yang bisa menyelamatkan Nadi Naga. Konyol, hanya seorang bocah berani-beraninya mengaku bisa menyelamatkan Nadi Naga. Saudara Longdo, aku takut cucumu sudah ditipu oleh bocah ini. Tepat sekali. Segera tangkap bocah ini, jangan biarkan dia di sini, menyebarkan kebohongan dan menyesatkan orang-orang, dan merusak misi penting kita. Dia tidak membohongiku, dia adalah penjaga Nadi Naga milik keluarga Huang Fu kami. Nadi Naga itu distabilkan oleh Tuan Chen Yan sendirian. Apa dia adalah penjaga Nadi Naga? Lalu apa hubunganmu dengan senior Huang Xuanyi? Huang Xuanyi adalah guruku, di mana dia bawa aku menemuinya sekarang juga. Baik. Biarkan dia lewat. Tuan Chen, aku tidak tahu Anda adalah murid kebanggaan. Senior Huang, tolong maafkan ketidaksopanan kami, Tuan Chen.
Ini adalah kepala keluarga Ouyang. Dari kota Qingxi, Ouyang Zenshan ini adalah kepala keluarga situ-situ. Cheng Ye ini adalah perwakilan dari komando tinggi yang diutus untuk menjaga Nadi Naga, Zhao Chen Mayor Jenderal Zhao. Jarang sekali melihat 3 keluarga besar kota Qingxi berkumpul di sini. 3 bulan yang lalu, ketiga keluarga kami menemukan bahwa Nadi Naga telah dirusak oleh Sekte 9, Krisan Fuso. Nadi Naga keluarga saya sudah dicuri sepenuhnya oleh mereka. Ketiga keluarga kami telah menjaga Nadi Naga Qingxi selama turun-temurun, tapi sekarang kami menghadapi bencana ini. Gurumu dan para kepala dari 4 sekte mistik besar sudah pergi ke pegunungan untuk menghentikan mereka, namun situasinya masih belum jelas. Aku akan mencari guruku sekarang juga. Chen Yan, aku ikut denganmu. Nona Huangfu, pegunungan itu terlalu berbahaya, ada banyak roh jahat dari Sekte 9 Krisan, sebaiknya kamu tetap di sini. Tapi, Ruotang, dengarkan Tuan Chen, kamu tidak tahu ilmu mistis apapun, kamu hanya akan menjadi beban jika pergi. kalau begitu kamu harus berhati-hati, kamu harus kembali. Tuan Chen, tunggu sebentar. Senior Huang pernah memberitahuku bahwa jika aku bertemu muridnya, aku harus memberikan paket ini padamu. Dia bilang ini akan membantumu. Jubah 8 trigram penakluk iblis dan topi tawis pengumpul roh jadi guru sudah menyiapkan segalanya untukku. Ya. Kamu harus kembali. Aku akan menunggumu. Hutan bambu ini ada yang aneh, seharusnya ini jalan menuju danau, sepertinya aku cuma berputar-putar. Tak ada hasil tanpa keberanian, lebih baik aku pergi menemui siapapun yang ada di dalam. Siapa yang membiarkanmu masuk pergi dari sini? Tempat ini sangat berbahaya. Kau bisa mati, cepat keluar saja. Ah, kenapa kau begitu kuat? Tidak tahu diri. Ternyata ini benar-benar ada hubungannya dengan ikan. Sepertinya ini terhubung dengan air danau. Energi jahat telah merasuki tubuhmu, untungnya tidak terlalu parah, aku akan menyelamatkanmu. Cepat pergi. Di dalam sangat berbahaya. Jangan masuk lebih dalam lagi. Sebentar lagi akan terlambat. Kau menyelamatkanku, energi jahat di dalam diriku sudah hilang semua. Benar, tidak perlu berterima kasih, biarkan aku bertanya padamu, apa ada orang dari sekte mistik di dalam? Dan guruku, Huang Xuanyi, apa kau melihatnya? Huang Xuanyi sosok hebat itu penjaga Nadi Naga. Tepat sekali, dia adalah guruku. Di mana dia? Aku tidak tahu lokasi pasti Senior Huang, hanya setelah kakekku bangun baru kita akan tahu. Taois ceroboh Master Shaman Lingyin Xuanchen dan Mo Qinggao dari Kimen Dunjia. Aku penasaran kakekmu adalah yang mana dari 4 pemimpin sekte mistik. Dengarkan baik-baik, namaku Mo Yue, kakekku adalah master dari Kimen Dunjia Mo Qinggao. Awas, ini dipanggil oleh sekte Jiuju, binatang buas yang jahat dan ganas, taring darah berzirah hitam 10 kali lebih mengerikan dari raja hantu biasa. Atas nama Mahadewa Lauzi, segera patuhi perintahku, jimat petir api leluhur Tao. Zirahnya tidak bisa ditembus, serang perutnya, itu titik lemahnya. Langit dan bumi tanpa batas meminjam kekuatan dari semesta hancur. Musnah. Luar biasa dengan kekuatanmu. Sepertinya kau bahkan lebih kuat dari para ketua 4 sekte mistik besar. Jangan buang waktu. Cepat tunjukkan jalannya. Guruku-guruku dan para senior 4 sekte mistik besar masih terjebak di pusatnya. Orang-orang dari sekte Jiuju bisa menghancurkan formasi Feng Shui kapan saja dan merebut Nadi Naga. Baiklah, akan kuantar ke sana. Kakekku, aku tidak tahu apa mereka bisa bertahan lebih lama lagi. Formasi jahat di dalam terlalu kuat. Mereka pasti bisa. Selama ada aku di sini, kita pasti akan menyelamatkan mereka. Inilah tempatnya, 4 bambu merah ini adalah mata formasinya. Pindahkan ini, dan kita bisa masuk ke pusat labirin.
Taois tua itu apa yang dia lakukan di sini? Kau kenal Master Yun Shuzi? Ceritanya panjang, aku akan menyelamatkan mereka dulu. Tunggu, ini adalah inti dari formasi jahat. Ini dirancang untuk menyerap kekuatan spiritual para Master Taois untuk menghancurkan urat naga agar mereka bisa mencurinya dengan mudah. Kakekku dan yang lainnya ceroboh dan masuk ke dalam jebakan. Hanya trik jahat murahan, lihat aku menghancurkannya. Kakek, Dasar monster berhenti. percuma saja, itu bisa menyerap energi jahat dan bangkit kembali terus-menerus. Serangan biasa tidak akan berhasil. Kebangkitan tanpa henti. Mustahil, kejahatan tidak akan pernah menang atas kebaikan. Hari ini, aku akan hancurkan formasi jahat ini. Ya Tuhan, apa dia benar-benar sekuat ini? Hancurlah. Kakek, bangunlah. Chen Yan. Kenapa kamu ada di sini? Aku baru saja mau menanyakan hal yang sama padamu, dasar pendeta Tao Tua. Seorang ahli dari 4 sekte mistik yang bergengsi menyamar, jadi dukun jalanan, menipuku supaya membelikanmu makan dan minum tanpa rasa malu. Aku cuman bukankah ini untuk mengasah hati Taoku dan berlatih di dunia fana? Jangan banyak omong, cepat katakan padaku. Di mana guruku Huang Xuanyi? Apa kamu ternyata adalah penjaga nadi naga murid Huang Xuanyi? Huang Xuanyi adalah sosok terkemuka di sekte mistik dan bahkan memikul tanggung jawab menjaga nadi naga. Aku tidak menyangka seorang pemuda yang kelihatannya biasa saja ternyata murid langsungnya. Benar sekali bisa menghancurkan ini formasi pemangsa jiwa di usia semuda ini, masa depannya tak terbatas. Seorang pahlawan muda sekte mistik, kita punya penerus yang layak. Sudahlah, cukup basa-basinya, katakan di mana guruku, tepat sekali. Sekte 9 Krisan sedang mencuri nadi naga gurumu, pergi untuk menghentikan kekuatan utama Sekte 9 Krisan. Aku juga tidak tahu detail pastinya. Lalu kenapa kalian berdiri saja di sana, cepat ikut denganku untuk membantu guruku? Bukannya kami tidak mau membantu, kami hanya tidak punya tenaga. Kami terluka oleh ilmu hitam. Jiwa kami rusak parah, kami tidak bisa menggunakan ilmu Tao apapun. Kami harus bermeditasi sebentar untuk pulih. Sudah kuduga dasar pendeta Tao tua tidak bisa diandalkan. Kau sudah datang. Aura gerbang mistik Huaxia kau berasal dari Huaxia. Benar bocah bisa membunuh pohon dunia bawah di antara generasi muda. Kau cukup hebat, karena kau berasal dari gerbang mistik Huaxia. Kenapa kau memihak orang Fusang untuk membantu mereka mencuri nadi naga Huaxia kita? Memihak orang Fusang. Mereka bahkan tidak pantas, bocah masalah di sini. Jauh lebih rumit dari yang kau kira. Demi menghormati gurumu Huang Xuanyi, aku tidak akan mempermasalahkan ini. Sekarang pergi. Kau kenal guruku di mana dia, bocah? Aku peringatkan kau untuk terakhir kalinya berhenti ikut campur dalam urusan ini. Dan aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, di mana guruku? Cari mati, aku sudah memberimu cukup muka. Mencoba mengalahkanku dengan kemampuan sepele itu terlalu naif. Kali ini aku akan serius. Oh. Kau masih bisa berdiri. Sedikit lebih kuat dari dugaanku. Tidak tahu diri. Menarik. Di mana guruku? Bocah. Tadinya aku ingin melepaskanmu. Demi menghormati Huang Xuanyi karena kau tidak tahu diuntung. Maka matilah di sini. Tai Shang Laojun atas perintahku, laksanakan segera jimat api guntur leluhur. Cih, boleh juga. Bocah kemampuanmu lumayan juga. Langit dan bumi tanpa batas. Perjalanan 1000 mil dalam sekejap, kayu persik pengusir roh jahat pedang penghancur segala iblis. 3 dewa murni pembuka jalan jimat penekan kejahatan.
hanya mainan anak kecil. Beraninya kau pamer kemampuan rendahmu itu. Formasi pengunci roh ikat. 8 trigram penekan iblis jimat pendobrak gerbang. Gawat. Hancurlah. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup, kau hanya akan membawa bencana di kemudian hari. Pedang Tawis pembasmi iblis. Formasi hancur kau pun mati. Berhenti, aku tahu di mana gurumu. Bicaralah. Bocah, dengarkan aku mengenai masalah ini. Jangan ikut campur. Konyol kau bersekongkol dengan orang Jepang untuk mencuri urat naga bangsa kita, menghancurkan fondasi negara kita. Untuk hari ini, aku pasti akan ikut campur. Bocah, kau masih muda, kau tidak mengerti betapa dalamnya masalah ini. Kau punya potensi besar. Kau pasti akan menjadi Seorang guru besar suatu hari nanti. Kenapa menyia-nyiakan nyawamu di sini? Hentikan omong kosongmu. Katakan padaku sekarang, di mana guruku? Bocah, jangan tanya lagi dengan statusmu. Kau seharusnya sudah tahu tentang hal-hal ini. Pulanglah saja dan tunggulah gurumu. Jangan ikut campur dalam hal ini. Mencoba membodohiku, mimpi saja kau, biar kulihat siapa kau sebenarnya. Anak muda, kau akan mengacaukan segalanya. Aku akan menghancurkan rencanamu. Gawat. Urat naganya rusak, ini akan segera runtuh. Oh gawat. Nadi-naga akan segera lepas. Segel sekarang. Tumbal yang sudah kusiapkan, bawa mereka ke sini. Berlutut. Jangan bergerak. Aku mohon kalian orang-orang jahat, lepaskan kami. Aktifkan formasinya. Tertidur selama 1000 tahun Nadi Naga Huaxia hari ini, akhirnya akan tunduk pada perintahku. Membunuh orang tak bersalah, menginginkan Nadi Naga kau cari mati. Tuan Chen, tak kusangka kau bisa menemukan tempat ini, benar-benar sebuah kejutan. Ternyata Kau adalah dari Sekte Kikukyo. Benar, aku memang gadis suci dari Sekte Kikukyo. ABC ikan Sekte Kikukyo. Kami, sejak 8 tahun yang lalu, telah memasang jebakan maut hanya demi hari ini, demi merebut jalur naga Tiongkok. Apakah orang Jepang sudah menyusup hingga sedalam ini? Penyusupan kami jauh lebih dalam dari yang bisa kau bayangkan. 3 tahun yang lalu, kami sudah mengirim orang untuk menyusup ke kota Qingxi untuk merusak feng shui-nya dan diam-diam mengatur siasat jalur naga keluarga Ouyang. Sudah lama kami ambil milik keluarga Huangfu, hanya kurang selangkah lagi. Tak kusangka bahwa semuanya akan hancur olehmu, bocah pengganggu ini. Matilah. Tuan Chen, kulihat kau punya kemampuan luar biasa dan potensi yang besar. Mengapa tidak tunduk padaku dan Sekte Kikukyo? Ikutlah denganku. Di masa depan, aku bisa menjaminmu kejayaan tanpa batas. Bagaimana menurutmu? Tunduk padamu, bermimpilah kau telah mencelakai rakyat Tiongkok dan mencuri jalur naga kami. Aku ingin sekali menghancurkan tulangmu menjadi abu. Baka bunuh dia. Langit dan bumi tanpa batas perisai jimat. Ilmu sihir macam apa ini?
Manifestasi sancing pedang Tao, usir kejahatan. Wanita penyihir, bersiaplah untuk mati. Ternyata itu kau orang yang menggunakan sihir gaun pengantin untuk menjebakku malam itu. Kamu melukai tuan mudaku, kamu pantas mati 1000 kali. Siapa tuan mudamu itu? Kapan aku pernah melukainya? Tuan mudaku adalah Si Tusing. Beraninya kamu mempermalukannya di depan umum dan mencoba mengambil nyawanya. Hari ini aku pasti akan mencabik-cabik tubuhmu. Jadi ternyata si orang dari keluarga situ itu anak haram yang memalukan itu. Aku tidak menyangka mata-mata dari sekte 9 Krisan ternyata bisa begitu setia kepada sampah yang lemah dan tidak berguna itu, sungguh konyol. Kamu cari mati. Majulah. Tanda iblis melapisi bilah pedang energi kegelapan melahap sukma. Serangan pembantai jiwa. Berkat dari 3 dewa murni pedang Tao, penakluk kejahatan diperkuat oleh cahaya emas. Iblis langit memandu jalan bila hantu melahap jiwa diperkuat oleh energi yin. Dewa, Agung, Iblis, Langit, tolong berikan aku kekuatanmu sekali lagi, segel sepenuhnya. Nadi naga biru, bantu aku merebut kekuatan nadi naga. Aku pasti akan mempersembahkan esensi darah 10.000 tahun untuk menghormatimu. Beraninya kau tidak fokus saat melawanku. Kau benar-benar cari mati. Baiklah. Kau berhasil memancing amarahku. Memangnya kenapa kalau iya? Kau pikir kau masih bisa mengalahkanku? Hari ini aku akan membalaskan dendam tuan mudaku. Langit dan bumi tanpa batas semesta, pinjamkan aku kekuatanmu, manifestasi 3 dewa murni jimat pembasmi kejahatan. Apa begitu saja sudah berakhir? Keluarlah sekarang, jangan bersembunyi lagi. Jangan takut, aku di sini. Tak ada yang bisa menindasmu. Tuan muda, maafkan aku. Aku tidak bisa lagi menemanimu. Sampah tidak berguna, 8 prajurit hantu serang cabik-cabik dia. Jimat berubah menjadi petir basmi kejahatan dan hancurkan hantu. Delapan trigram penekan kejahatan diperkuat oleh energi Tao 3 dewa murni, menekan dunia pedang Tao kembali ke asal, semua kejahatan akan musnah. Penyihir, kau penyihir, apa lagi yang kau sembunyikan? Tunjukkan semua kemampuanmu. Tuan Chen, lihatlah semua darah ini, kau sudah hampir kehabisan darah. Jika kau terus memaksakan diri, sebelum aku sempat bergerak, kau akan mati kehabisan darah sendiri. Aku punya banyak waktu untuk membunuhmu. Dengan sisa tenaga sekecil ini, kau masih berpikir bisa membunuhku. Biar ku beritahu. Sebentar lagi, aku akan bisa sepenuhnya merebut Vena Naga Azur, dan kau hanya bisa menonton tanpa daya. Lihatlah saat sekte 9 Krisan Fusang milikku menginjak-injak Huaxia. Dasar penyihir, jangan harap. Bahkan jika aku menggunakan napas terakhirku, aku tidak akan pernah membiarkanmu mencuri Vena Naga Huaxia. Benarkah begitu? Kalau begitu aku ingin lihat, apakah kau benar-benar punya kemampuan? Hahaha Chen Yan, bukankah kau seharusnya sangat hebat? Bukankah kau akan melindungi Vena Nagamu? Akan kulihat bagaimana kau akan lolos dari sini hari ini. Dasar penyihir, jangan terlalu sombong. Sekte Tao Huaxia kami tidak akan pernah membiarkanmu merajalela seperti ini. Cuy, sekte Tao Huaxia?
Dari yang kulihat, Taoisme dataran tengah yang luas sudah lama kehabisan penerus benar-benar rapuh. Kalau tidak, mereka tidak akan mengirimmu sendirian menjemput maut. Siapa bilang tidak ada orang lagi di sekte kami? Orang Tiongkok benar-benar tidak bisa diandalkan. Tak disangka mereka membiarkan kalian para tua bangka ini melarikan diri. Pendeta tua, akhirnya kau datang juga. Sedetik saja terlambat, aku pasti sudah mati di tangan penyihir ini. Maaf soal itu. Butuh waktu sebentar untuk mengatur napas. Membuatmu menunggu lama. Teman muda Chen Yan, serahkan sisanya pada kami. Istirahatlah dulu di samping dasar penyihir. Beraninya kau mendambakan urat naga Tiongkok. Hari ini akan kuhancurkan tulang-tulangmu sampai jadi debu. Amitabha. Penyihir ini mengacaukan dunia dan membantai orang tak bersalah. Hari ini, aku akan bertindak atas nama langit dan membasmi kejahatan ini. Sayang beraninya bertindak semena-mena di tanah Tiongkok. Lihat bagaimana nenek ini menjatuhkanmu. Hanya kalian para tua bangka. Beraninya bersikap sombong di hadapanku. Hari ini akan kubuat kalian bersama dengan urat naga Azure menjadi nutrisi bagi Shikigamiku. Penyihir, kau mencari mati. Mo Yue, lindungi teman muda Chen Yan dengan baik. Jangan biarkan dia terluka lagi. Jangan khawatir, kakek. Bunuh mereka semua. Sekte mistis langit dan bumi, roh-roh alam semesta merapal dengan kebaskan. Semua iblis harus tunduk atas perintah penguasa Agung Laozi. Segera laksanakan perintah. Menggelar formasi Kimen Dunjia, membasmi kejahatan mekanisme mengunci iblis. Kerasukan peri rubah diperkuat kekuatan iblis kayu persik mengusir roh jahat. Amitabha cahaya Buddha menyinari segalanya tongkat penakluk iblis. Apakah ini kekuatan dari pemimpin 4 sekte mistis besar? Benar-benar sesuai dengan reputasinya. Penyihir, bersiaplah untuk mati. Hanya kalian berempat para tua bangka. Kalian tidak sebanding. Yamata no Orochi ternyata adalah Shikigami jahat milik Fuso Yamata no Orochi. Tak kusangka penyihir ini benar-benar memanggil Yamata no Orochi. Shikigami ini sangatlah kuat, bahkan jika bersama pun kita mungkin tidak bisa menghentikannya. Hahaha. Sekarang Shikigami jahatku, Yamata no Orochi, telah muncul kekuatannya tak terbatas. Kalian murid-murid Xuanmen Huaxia, semuanya akan menjadi santapan baginya. Urat naga Azure akhirnya akan menjadi milikku. Takdir Huaxia ada dalam genggamanku. Cepat hentikan dia. Kita tidak boleh membiarkan penyihir ini mencuri urat naga, atau Huaxia akan hancur selamanya. Sanqing, tampakkan dirimu jimat Taois, hancurkan kejahatan kebutan sakti, kembali ke asal. 9 putaran Kimen Dunjia di posisi ribuan bilah mekanik. Pengorbanan roh rubah kekuatan iblis meledak api yang berkobar membakar kejahatan. Tathagata, tampakkan dirimu cahaya Buddha menekan dunia. Xuanmen Huaxia, kalian hanya sebatas ini saja. Dewa jahat yang agung, segera rebut urat naga itu, jangan tunda lagi. Dia mencoba menyeret urat naga ke alam jahat, begitu masuk ke sana, itu tidak akan pernah bisa diambil kembali. Chen Yan muda, kamu adalah penjaga urat naga. Apa ada cara lain? Ada, tapi aku butuh waktu. Berikan segalanya untuk mengulur waktu bagi Chen Yan. Kalian tua bangka yang tidak tahu diri. Chen Yan, apa sudah selesai? Kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sedikit lagi. Tidak, kami sudah tidak kuat lagi.
Berhasil nadi naga Huaxia akhirnya jadi milikku. Selesai sudah. Semuanya hancur. Keberuntungan Huaxia benar-benar sirna. Aku muridmu memanggil Dewa Erlang untuk turun taklukan iblis dan usir kejahatan. Roh jahat merajalela mencelakai nyawa tak berdosa, menginginkan nadi naga harus dimusnahkan. Ini bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana Dewa Erlang bisa menampakkan diri? Kira. Guruku, Huang Xuanyi, di mana dia cepat katakan. Kau tidak akan pernah tahu. Chen Yan. Chen Yan, syukurlah kamu baik-baik saja. Kupikir aku takkan pernah melihatmu lagi. Sudah tidak apa-apa sekarang, kamu sudah aman sekarang. Chen Yan, lihat saja nanti. Guru, dimanapun kamu berada, aku pasti akan menemukanmu. Huang Xuanyi, kamu jelas punya kekuatan luar biasa. Kenapa kamu tidak mau bekerja untukku? Presiden Yuan, ada kabar buruk. Sekte 9 Krisan Fuso gagal Vena Naga telah diselamatkan oleh Chen Yan. Chen Yan,